Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari Bukit Sion Makale kami menyapa kita sekalian dengan harapan, rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu dan kita semua di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja. Hari ini Sabtu 13 November 2021 dari kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayat 21. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayat 21. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di pagi ini ya Tuhan, kami datang kepadamu dalam kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, bahwa mengawali kehidupan dan aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Kami hendak membaca firman-Mu, kami hendak merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini kami dapat baca dengan benar, kami dapat dengarkan dengan benar, dan kami lakukan dengan benar seturut kehendak-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayat 21, firman Tuhan berbunyi, Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu, berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa
Aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu, aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel. Katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya, Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Amin, firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, dipanggil untuk melayaninya. Dipanggil untuk melayaninya. Bacaan kita ini berkisah tentang pemanggilan Samuel menjadi Nabi Allah. Dikisahkan bahwa Samuel yang masih kecil di bawah didikan Imam Eli dipanggil oleh Tuhan sebagai seorang anak kecil. Ia belum tahu apa-apa. Saat Samuel sedang tidur di dalam bait Allah, tempat tabut Allah, ayat 3 bacaan kita, Allah memanggil Samuel. "Samuel, Samuel." Tentu saja Samuel yang kecil itu menyangka bahwa yang memanggilnya adalah Imam Eli yang pada saat itu dipercayakan oleh ibunya untuk mendidiknya. Karena itu Samuel berlari mendapatkan Imam Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu Imam Eli mengatakan kepada Samuel bahwa ia tidak memanggil Samuel. Sehingga Samuel kembali tidur. Namun pada saat itu Tuhan kembali memanggilnya untuk kedua kalinya, bahkan ketiga kalinya. Dan ketika Tuhan memanggil, ia berlari kembali kepada Imam Eli dengan mengatakan kalimat yang sama, karena menyangka bahwa Imam Eli yang memanggilnya. Baru ketiga kalinya, Imam Eli memahami bahwa sebenarnya yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Karena itu, oleh Imam Eli memberikan saran dan petunjuk kepada Samuel bahwa jika Tuhan memanggilnya, maka Samuel menjawab, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Samuel pun pergi tidur kembali dan Tuhan memanggilnya, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Tuhan memanggil Samuel, dan Samuel menjawab panggilan Tuhan dengan ungkapan, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Ayat 4-10 bacaan kita.
Sesudah Samuel menjawab panggilan Tuhan, Tuhan berfirman kepadanya untuk menyampaikan maksud Tuhan terhadap panggilannya kepada Samuel, baik kepada Imam Eli dan keluarganya, maupun kepada umat Israel secara umum. Sebagai seorang yang dipanggil Tuhan dan telah menjawab panggilan Tuhan, Samuel sungguh menyampaikan firman Tuhan dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat 15 sampai ayat 21 bacaan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah senantiasa memanggil dan mengharapkan siapapun untuk menjadi pelayannya. Tentu pelayan yang dimaksud di sini adalah tidak selalu berkaitan dengan status. Dalam hal ini, nabi, rasul, atau dalam tugas kemajelisan, melainkan bahwa untuk menjadi saksi, menyampaikan kabar kebaikan, dan membawa perubahan yang baik di dalam dunia ini bersama dengan orang lain. Panggilan Allah tidak memandang status dan latar belakang yang dimiliki seseorang. Dapat dikatakan bahwa peristiwa pemanggilan Samuel oleh Allah, bahwa Samuel yang masih kecil itu, namun Allah menghendakinya. Kita melihat bahwa Samuel yang masih kecil itu dikenan oleh Allah untuk menjadi penyambung mulut dari Allah bagi Imam Eli dan keluarganya, juga kepada umat Israel secara umum. Saat itu, Samuel sesuai dengan petunjuk dari Imam Eli menyambut dan menjawab firman Tuhan dan panggilan Tuhan yang datang kepadanya, yang pada awalnya Samuel tidak memahami jika itu adalah panggilan Allah. Tetapi oleh petunjuk dari Eli, Samuel memahami dan mengikuti sebagaimana saran dari Imam Eli. Kita belajar akan hal ini, bahwa ternyata Allah dapat memanggil siapapun untuk rencana Allah, untuk kemuliaan namanya. Jika Samuel yang masih kecil itu dikehendaki oleh Allah dan dipanggil oleh Allah, diperdengarkan oleh Allah suaranya kepadanya, maka Tuhan tentu juga dapat memanggil saya dan kita semua untuk tujuan yang mulia dari Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Perenungan bagi kita semua bahwa mari kita memberi diri kita untuk dipakai Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, supaya sesuai dengan panggilan itu kita dapat membawa perubahan, perbaikan, dan damai sejahtera dari Tuhan dapat dirasakan oleh semua orang. Sehingga dalam seluruh kehidupan kita dapat memenuhi panggilan Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan nyatakan dan Tuhan perlengkapi bagi kita semua. Jawablah panggilan Tuhan dan percayalah Tuhan yang akan menyempurnakan bagi kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, mensyukuri kasih setiamu dalam hidup kami, terlebih firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya kami boleh diubahkan melalui firman-Mu ini, kiranya kami boleh dipakai oleh Tuhan di mana saja Tuhan kenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan firman-Mu ini. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Jadilah menurut kehendak-Mu Tuhan yang terbaik dalam seluruh kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, kasihi kami, topang kami senantiasa. Biarlah dalam seluruh kehidupan kami, kasih dan setia-Mu boleh kami alami dan boleh kami nikmati. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, kehidupan kami masing-masing. Sertai kami dan pimpin kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu.
Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Ingat dan selalu memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah dan selalu percaya Tuhan Yesus menyertai kita.